Dari hasil diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Halo everyone, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, kesempatan kali ini MPK SMA Negeri 6 Garut melakukan suatu perbincangan yang dinamakan Tawika atau Talk in MPK tentang COVID-19. Mau tahu lebih lanjut, apa itu COVID-19? Simak video selanjutnya. COVID-19 atau dikenal dengan virus corona adalah penyakit menular yang menyebabkan berbagai penyakit dimulai dari flu hingga penyakit pernafasan yang lebih parah. COVID-19 ada di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain termasuk negara Indonesia. Adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. COVID-19 sudah nyata di Indonesia, namun masih banyak warga yang tidak percaya, sehingga virus ini semakin menyebar luas di Indonesia. Hanya dalam waktu 5 bulan saja, Indonesia telah mencatat 100.000 kasus positif COVID-19. Dari bulan ke bulan, kasus ini terus meningkat, bahkan hingga tahun 2021. Masyarakat selalu mengharapkan agar mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari pemerintah, mengenai peraturan PSBB, blokiran jalan, larangan tempat makan atau tempat ramai seperti mal dan restoran untuk buka. Pertanyaan kahiji, irahasi COVID-19 teh asup ke Indonesia. COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia yaitu pada saat Bapak Jokowi mengumumkan bahwa 2 orang WNI yang dinyatakan positif COVID-19 pada bulan Maret 2020. Penyebabnya yaitu tertular oleh warga Jepang yang sempat ke Indonesia pada bulan Februari 2020. Mereka adalah seorang ibu yang berusia 64 tahun dan anak yang berusia 31 tahun. Mereka adalah orang Depok, Jawa Barat. Memangnya, apa saja penyebab dari penyebaran COVID-19 ini? Penyebaran COVID-19 berasal dari satu manusia melalui percikan cairan yang berasal dari saluran pernapasan dan mulut, seperti bularan yang keluar saat kita bersin atau batuk yang kita sebut sebagai droplets. By the way, what are the symptoms experienced when contracting the COVID-19 virus? Gejala umum jika seseorang terkena virus COVID-19 yaitu diawali dengan suhu tubuh yang melebihi suhu normal, lalu mengalami sesak nafas, gangguan atau kehilangan indera penciuman dan pengecapan yang disebut anosmia, sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan merasa lebih lemas hingga kelelahan. Apa dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19? Honestly, dengan adanya COVID-19 ini, berbagai dampak telah kita rasakan. Salah satunya yaitu penutupan sementara lembaga pendidikan, yang dimana hal itu berdampak bagi banyaknya jutaan pelajar. Berbagai kegiatan yang sangat dibatasi, membuat pelajar mau tidak mau harus mengikuti belajar dalam jaringan. Dampak lain yang dapat kita rasakan yaitu penurunan perekonomian dan kesehatan. Namun, dampak dari hal itu semua tak urung memiliki sisi negatif dan positifnya tersendiri, yang dimana diantaranya adalah Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Yang pertama, rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19. Yang kedua, adanya gangguan kecemasan. Yang ketiga, anak lebih sering bermain gadget. Yang keempat, kurangnya rasa bersosialisasi. Dan yang terakhir, siswa lebih sulit memahami mata pelajaran. Adapun dampak positif yaitu 1. Masyarakat lebih peduli. 2. Tenaga kesehatan lebih waspada. 3. Kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. 5. Ilmuwan terpacu. 6. Mengeksplorasi teknologi untuk mengikuti perkembangan dalam berita. 7. Jaringan pertemanan kaum milenial juga cukup global. So, what is the cause of the increase in COVID-19 in Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan COVID-19 meningkat di Indonesia. Yang pertama, masih banyak kerumunan masyarakat. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan yang menurun. Yang ketiga, masih banyak masyarakat yang menyepelekan virus ini, sehingga masih banyak masyarakat yang berlibur bersama keluarga dan bermain bersama teman.
Terus solusina nu kudu dilakukan jangka basmi virus corona teh. So, ada beberapa tindakan dan solusi awal yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya COVID-19 ini. Apa aja sih poin-poinnya? Tentunya ada 3 poin yang awal banget nih. Poin pertama yaitu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terapkan etika batuk dan bersin, lalu jaga daya tahan tubuh dengan makan vitamin yang bergizi, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga rutin olahraga. Poin yang kedua yaitu pakai masker. Dimanapun kalian berada atau kalian mau keluar harus pakai masker, karena itu benar-benar penting banget. Poin yang ketiga yaitu jaga jarak dan hindari kerumunan, atau bisa dibilang dengan social distancing. And don't forget for the prokesnya selalu dipakai selalu, dan selalu beradaptasi dengan new normal ini. Gimana nih warga 6 dari penjelasan teman-teman tadi? Apa sudah dapat terpahami? Semengerikan itu ya COVID. Jadi, jangan sampai abaikan protokol kesehatan ya warga 6. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita pasrah dan berdiam diri. Tidak boleh panik, tetap siaga dan berjaga-jaga. Virus corona ini akan berakhir atau justru malah akan tambah bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Ya, benar-benar ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita lah virus ini akan mati atau disebarluaskan. Jika kita rajin membersihkan diri dan tidak abai terhadap protokol kesehatan, maka virus ini akan mati di tangan kita. Tapi, jika kita malas, cuek, atau bahkan menganggap remeh dan tidak hati-hati, maka virusnya malah jadi kemana-mana. Intinya, tingkatkan imunitas tubuh agar kita tidak mudah terjangkit virus COVID-19. Dan yang paling penting, yang tidak boleh terlewatkan juga adalah berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari wabah ini. Sekian dari kami, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa! Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal.